Oke, saya share tentang strategi hukum media. Ya, eh, sudah saya share ini strategi perkuliahan hukum media. Ya, bisa dilihat teman-teman. Halo, halo, Bisa, Pak. sudah Bisa, ya. Pak. Ya, Bisa, Pak. ini strateginya yang akan kita lakukan dalam perkuliahan ini berdasarkan dari tujuan instruksional ya. Strateginya adalah dengan cara cooperative learning ya. Jadi mahasiswa nanti bisa menyampaikan pendapat, gagasannya ya, baik secara individual maupun kelompok ya. Juga nanti dengan metode tanya jawab ya, case tadi ya. Kemudian nanti ada post test. Jadi setiap saya menjelaskan nanti ada post test ya. Kemudian jangan lupa nanti juga presentasi tugas ya, bisa berupa makalah ya. Itu caranya ya. Kemudian tugas-tugasnya apa? Ah, tugas-tugasnya ada beberapa ya. Eh, Kemudian buku yang digunakan ini yang wajib itu dari saya tadi ya, yang ini ya, yang buku buku media pers ini ya, bisa difotokopi juga ini ya. Kemudian tugas-tugasnya nanti mengalir saja ya, bisa makalah dengan beberapa case tadi ya, bisa juga beberapa kasus terbaru yang menyangkut tentang hukum media. Nah,
Kemudian ini poinnya biasa ya, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar ini saya jelaskan ya. Jadi nanti yang A itu poinnya 4 itu berarti dia nanti kalau ada tugas dan sebagainya diakumulasi ya, mulai UTS, UAS ya, itu nilainya di atas 80 ya. Kemudian yang A min ya, AB itu amin ya, itu berarti di antara 72 sampai 80 ya. Ranknya di antara 72 80 ya. Yang B itu poinnya 3, dia 64 sampai 72 ya. Kemudian yang B-min itu ranknya di 56 sampai 64. Nah, kemudian yang C ini poinnya 2, ranknya ada di 48 sampai 58. Kemudian D poinnya 1, 40 sampai 48. Nah, ini yang di bawah 40 berarti E. Nah, oke. Kemudian ini nilainya ya. Jadi tugas itu 30 ya. Kehadiran 20, ujian tengah semester 25, ujian akhir semester 25 ya. Oke. Kemudian ini penilaian tambahan dari saya ya. Saudara-saudara, ini ada poin 1 yaitu tingkah laku. Ya, ini misalnya ada yang ketemu saya tidak menyapa misalnya ya. Itu masuk ke tingkah laku ini ya. Itu artinya kan cuek ya. Cuek artinya kan tidak peduli. Nah, ini ya di tingkah laku ini. Nah, baik indikatornya itu tadi tidak cuek, tidak apa namanya egois ya itu. Kemudian poin yang kedua ini ya, ini tidak telatan. Nah, ini tadi kita terlambat ya, kita karena miskomunikasi, nah, ini terlambat. Kemudian ini yang ketiga, ini senang ngaji. Ngaji itu kajian ya, kajian, mengkaji ya. Ini kemudian yang keempat itu baik dengan temannya karena kadang-kadang antara teman satu dan lainnya itu saling apa namanya tidak akur. Nah ini ya, ini dibuktikan nanti dengan beberapa tugas ya. Saya akan memberikan tugas di sini nanti ya. Kemudian berbakti pada orang tua. Nah, kadang-kadang kita dengan orang tua berani ya. Nah, ini nanti, halo, ada yang mau bertanya? Itu ada yang tadi membuka mikrofonnya. Ya, Ya, silakan yang bertanya tentang eh, kuliah ini dulu. Halo, ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita akan lanjut ya di materi pertemuan 1 dan 2 ya. Itu kita akan bicara tentang arti hukum ya. Jadi eh, eh, ini sifatnya adalah mengulangi yang semester 1, 2, 3 kemarin bahwa sebelum kita masuk ke hukum media kita harus menguasai dulu apa yang disebut dengan hukum ya. Eh, Kalau kita melihat bahwa eh, arti hukum itu berbagai macam sesuai dengan aslinya ya. Nah, ini akan kita pelajari. Kemudian unsurnya apa saja, cirinya apa saja ya. Kita mengingat-ingat nanti unsurnya. Oh, ada unsurnya, oh ada cirinya, ada sifatnya, ada jenisnya, ada tujuan hukum. Nah, ini di pertemuan 1, 2 ini akan saya ulang, akan saya jelaskan. Tujuannya apa kok itu diulang dan dijelaskan ya? Agar mahasiswa mengerti, memahami dan mampu menerangkan tentang arti hukum ya, jenisnya apa, cirinya apa, tujuannya apa. Itu ya. Nih, yang pertemuan 1, 2 itu nanti yang akan kita bahas. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat kita akan membahas tentang pengertian media dan pers. Ya, yang disebut media itu apa, yang disebut pers itu apa gitu ya.
Kemudian hukum media itu apa batasannya. Nah, dari sini maka diharapkan nanti mahasiswa bisa mengerti ya apa yang dimaksud dengan media massa, ya pengertiannya apa yang disebut dengan pers, ya jenisnya apa saja, ya itu. Kemudian hukum media itu seperti apa? Nah, ini di pertemuan 3 dan 4 kita akan bahas itu. Kemudian arah kuliah kita selanjutnya yang pertemuan kelima itu membahas sejarah pers. Jadi kita penting untuk mengerti apapun itu pasti ada sejarahnya ya. Eh, supaya apa? Kalau kita mempelajari sejarahnya, sejarah tentang pers itu, nah, tujuannya supaya mahasiswa itu mengerti, ya, memahami, mampu menjelaskan secara pers dan media, sejarah hukum pers, kemudian sejarah media di muka bumi ini kayak apa, kemudian sejarah pers di Indonesia seperti apa. Nah, ini di pertemuan kelima nanti. Oke ya. Kemudian di pertemuan keenam kita akan bahas tentang fungsi pers. Ada nanti akan saya jelaskan ada fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, fungsi kontrol sosial ya. Ini nanti akan kita perjelas di situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mahasiswa mengerti, memahami, mampu menjelaskan fungsi pers sebagai media informasi, ya, media pendidikan, media hiburan, media kontrol sosial, dan tentu saja nanti di situ juga akan saya jelaskan tentang kebebasan pers secara global, karena nanti kebebasan pers akan saya terangkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, kemudian pertemuan yang ketujuh itu kita akan membahas Dewan Pers. Apa sih Dewan Pers itu? Ya, apakah dia berfungsi untuk memberi izin kepada lembaga pers? Apakah dia berfungsi untuk mendidik ya para wartawan, apakah dia akan berfungsi sebagai mediator ketika terjadi konflik antar antar pemilik media dengan yang diberitakan. Nah, itu ya. Ini apa? Supaya mahasiswa nanti dapat memahami, mengerti, dan mampu menjelaskan tentang struktur Dewan Pers itu kayak apa, siapa saja anggotanya, tugasnya apa saja, wewenangnya apa saja. Itu di sini ya, di pertemuan ketujuh. Nah, nanti pertemuan kedelapan kita baru masuk ke UTS. Nah, ini nanti UTS ya, yang kedelapan. Kemudian yang kesembilan, saudara-saudara, akan saya jelaskan tentang beberapa teori kebebasan pers ya, karena yang pertemuan lima tadi yang saya jelaskan itu secara global. Nah, dan nanti secara detail di pertemuan 9 itu akan saya jelaskan tentang teori kebebasan pers ya. Di situ ada otoritarianisme, ada libertarianisme, ada pertanggungjawaban sosial, ada pers komunis ya. Nah, tujuan pembelajaran mahasiswa ini supaya mengerti, memahami, dan mampu menjelaskan tentang teori pers dan aliran atau pahamnya kayak apa saja ya. Ini yang pertemuan 9. Kemudian pertemuan ke-10 itu kita akan bahas karena sudah matang teorinya tentang pers, teorinya tentang hukum sudah paham, sudah menguasai, baru kemudian kita masuk ke sumber hukum yang digunakan untuk apa namanya mengatur tentang pers ya, sumbernya apa saja. Nah, di situ nanti akan saya jelaskan tentang sumber hukum yang fundamental itu yang jenisnya apa saja, kemudian produknya seperti apa yang fundamental itu, kemudian yang fungsional itu apa saja, kemudian yang struktural apa saja. Nah, tujuannya supaya nanti saudara-saudara mengerti dan mampu menjelaskan bahwa di Indonesia dan di dunia ada sumber hukum yang atur tentang pers, ya, baik itu yang fundamental, fungsional maupun struktural. Nah, kemudian yang ke-11 kita akan masuk kepada inti dari hukum media, yaitu kita akan bahas tentang subjek dan objeknya dari hukum pers.
subjeknya apa, objeknya apa, ya di pertemuan sebelah nanti. Tujuannya apa? Supaya kita nanti kalau menganalisis tentang sengketa pers, maka kita akan mengerti, oh subjeknya ini, oh objeknya ini, itu ya. Karena nanti di apa di undang-undang yang mengatur tentang pers, baik yang fundamental, fungsional maupun struktural, itu akan terlihat subjeknya apa, objeknya apa, ya supaya kita mampu menjelaskan paling tidak ya minimal kita mengerti subjek dan objek dari hukum media. Sehingga kalau kita nanti terjun ke masyarakat, kemudian kita ditanya apa yang menyebabkan sengketa pers itu, subjeknya apa, objeknya apa dalam hukum pers, maka saudara nanti saya harapkan bisa menjelaskan itu ya. Kemudian pertemuan yang ke-12, nah ini kita akan bicara tentang azas hukum pers ya. Pokok bahasanya azas itu apa, kemudian azas hukum pers itu yang seperti apa ya. Ini diharapkan nanti mahasiswa akan mampu untuk memahami, mengerti, dan menjelaskan asas hukum pers atau media. Ya, oke. Kemudian yang ke-13 adalah, nah, yang ke-13 ini penting karena ada beberapa kasus ya dari pers itu bisa dipidana. Nah, ini nanti adalah delik pers ya di 13. Saya akan jelaskan delik itu sama dengan pidana ya. Pidana pers ya, delik pers ya. Tujuannya supaya kita memahami, mengerti dan mampu menjelaskan tentang delik pers atau pidana pers. Bisakah wartawan yang menulis berita itu dipidana, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kalau ada misalnya masyarakat biasa, bolehkah dia misalnya melakukan misalnya gugatan secara perdata atau hanya tindak pidana saja, misalnya kayak gitu ya. Nanti dibahas di pertemuan 13. Nah, kemudian yang ke-14 kita akan bahas ini pamungkas dari semuanya, yaitu kode etik jurnalistik dan organisasi wartawan. Jadi, kenapa kode etik jurnalistik ini kita bahas? Karena wartawan itu dalam menjalankan tugas ya dia harus terikat dengan kode etik jurnalistik. Nah, siapa yang membuat kode etik jurnalistik itu dan apa kaitannya dengan organisasi wartawan itu akan kita bahas. Mulai dari artinya, sejarah munculnya kode etik, fungsi kode etik, kemudian apa saja pelanggaran kode etik ya yang biasa dilakukan oleh wartawan. Kemudian bisakah pelanggaran kode etik itu dibawa ke ranah tindak pidana, misalnya kayak gitu. Kemudian siapa yang melakukan misalnya peneguran, ya, siapa yang memberi sanksi ketika wartawan melanggar kode etik, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian organisasi wartawan di Indonesia itu banyak banget organisasi wartawan, ya, ada puluhan, ya, mulai dari IJTI, IJTI itu ya, jurnalis televisi, ya, kemudian PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ya, ada AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, ya, ada macam-macam ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan 16, apa 14, supaya teman-teman mengerti bahwa di Indonesia itu banyak sekali organisasi yang apa namanya, mengayomi wartawan dalam bertugas menjalankan profesi jurnalistiknya. Ya. Kemudian apa tujuannya kok itu diberikan dalam perkuliahan? Yang mahasiswa juga mengerti, ya, memahami, mampu menjelaskan tentang arti fungsi kode etik jurnalistik, ya, mampu menjelaskan dan memberi contoh apa saja pelanggaran kode etik, kemudian mampu menjelaskan organisasi pers itu apa saja, ya. Itu pertemuan pertama ya yang kita bahas ya, yang harus kita selesaikan ya. Kemudian kita akan masuk ke materi tentang pengertian hukum ya. Jadi eh, di pertemuan yang pengertian hukum ini sebelumnya akan saya beri kesempatan, saudara-saudara, apakah yang saya jelaskan tentang alur perkuliahan itu ada yang mau ditanyakan?
sebelum kita masuk ke eh, pengertian hukum. Raise hand, siapa sing raise hand ini? Gadis, gadis raise hand ya. Ayo, gadis apa yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Un- eh, selama eh, selama kuliah nanti kan ini kan lagi puasa ya, Pak. Itu Ya, menyesuaikan jamnya Pak Zainal atau ada daring ada luring gitu, Pak? kalau di jadwal itu saya jam berapa? Jam piro gadis aku di jadwal. Nanti bisa kita koordinasikan ya seperti hari ini ya, supaya nanti nggak apa namanya nggak ketinggalan ya. Jadi hari ini kan mestinya saya jam terakhir ya puasa ini. Tapi karena kita apa namanya gantian dengan Bu Eni, maka saya lebih dulu maju seperti ini ya. Jadi nanti meskipun online, saudara bisa juga misalnya Pak tatap muka Pak, oke bisa ya. Tetapi tetap saja nanti LMS yang kita gunakan ya, Learning Management System. Jadi saudara absennya juga di situ, pengerjaan tugas juga di situ ya, supaya semuanya terrekod di situ ya. Termasuk pertemuan yang kedua ini juga nanti juga terrekod ya di sini LMS ya. Oke, Mbak, sudah? Kalau sudah, kita lanjut di materi yang selanjutnya, yaitu jenis, ciri, dan tujuan hukum ya. Supaya mahasiswa mengerti, mampu memahami ya, bisa menerangkan hukum itu apa, jenisnya apa, cirinya serta tujuannya. Oke. Saudara-saudara, menurut eh, para tokoh pemikir ya, para intelektual, para ilmuwan, kita tahu di situ ada Pak Muhtar Kusumaatmadja misalnya ya. Kemudian ada Pak Ahmad Ali, ada Pak Immanuel Kant ya. Ini dari berbagai negara ini. Ada Pak Simorangkir, ada Pak Mayer, ada Pak eh, Mayer ya. Ini dari berbagai negara. Nah, ini kalau kita lihat Pak Muhtar Kusumaatmadja ini eh, orang Indonesia ya, guru besarnya hukum di Universitas Islam maksud saya di Universitas Indonesia atau di Universitas Pajajaran nih. Pak Muhtar Kusumaatmadja di Universitas Indonesia ya. Kemudian ini Belanda ya. Ini Manuel Kant Jerman ya, ya. Pak Bos Belanda juga ya. Jadi masing-masing nanti akan berpendapat tentang apa yang disebut dengan hukum ya. Oke. Menurut Pak Utrecht ya dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia ini mengartikan hukum itu sekumpulan peraturan. Nah, jadi hukum itu sekumpulan peraturan yang berisi mengenai perintah, ya, larangan untuk dapat menertibkan adanya kehidupan masyarakat dan mesti ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Ya, karena dengan hanya melakukan pelanggaran maka dapat menimbulkan adanya tindakan yang berasal dari pihak pemerintah. Jadi intinya menurut Pak Otrek ini bahwa hukum itu adalah peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan untuk dapat menertibkan. Ya, tujuannya adalah untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi ada kumpulan, kumpulan apa? Kumpulan peraturan
Isinya apa? Isinya perintah dan larangan untuk apa? Untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Ya, itu Pak Utrek seperti itu. Jadi hukum seperti itu menurut Pak Utrek. Ya. Oke, kemudian Pak Ahmad Ali ini mengatakan hukum itu sekumpulan norma. Nah, ada norma agama, ada norma hukum, ada norma sosial, ya. Mengenai apa? Sekumpulan norma mengenai, ya, ini Pak Ahmad Ali mengatakan mengenai hal kasus benar dan salah dengan dibuat dan diakui dari pemerintah yang diterangkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Itu hukum, ya, menurut Ahmad Ali ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengikat, ya, mengikat siapa? Mengikat masyarakat, ya. Supaya apa? Supaya selaras, ya. Nah, ini, ya. Kemudian hukum ini yang tertulis maupun tidak tertulis tadi yaitu memiliki ancaman sanksi. Nah, begini saudara, kalau peraturan saudara itu tidak ada sanksinya, maka aturan itu kemungkinan besar akan, ya, dilanggar. Ya, tapi kalau ada ancaman sanksi, maka aturan itu akan ditaati. Ya, jadi kalau saudara-saudara membuat aturan itu cantumkan sanksinya ini, ancamannya. Misalnya seperti saya tadi, bagi yang tidak memenuhi, ya, perkuliahan, ya, 40 atau 80 ke atas, maka nilainya B. Nah, itu sanksinya seperti itu, ya. Aturannya nanti akumulasi ranknya adalah 80 ke atas A. Kalau tidak gimana? Ya dapat B. Misalnya kayak begitu, ya. Jadi aturan itu bikin sanksinya. Supaya apa? Supaya pelanggar aturan itu, ya, takut untuk melakukan apa yang dilarang di dalam aturan tersebut. Ya, oke, ya. Kemudian Immanuel Kant, ini filosof besar, ya, ini orang Jerman ini, ya. Dia mengatakan bahwa hukum itu keseluruhan syarat yang mempunyai kehendak bebas dari orang yang mampu menyesuaikan diri pada kehendak bebas yang telah dimiliki orang lain, sehingga dapat tercipta adanya kemerdekaan menurut segala peraturan hukum. Ya, ini orang Jerman. Ya, kalau kita mempelajari filsafatnya Immanuel Kant, maka kita akan memahami kata-kata yang sering diungkapkan oleh Immanuel Kant, misalnya tentang kehendak bebas, ya, misalnya seperti itu, ya. Intinya bahwa hukum itu, ya, itu untuk membatasi kehendak bebas satu orang supaya tidak melanggar kehendak bebas orang lain, ya. Sehingga antara satu individu dan lainnya itu bisa tercipta adanya kebebasan, ya, yang sesuai dengan peraturan. Yang dimaksud peraturan di situ adalah peraturan hukum, ya. Itu Pak Immanuel Kant ini memang filosof, ya. Jadi dia bicaranya apa, substansial. Nah, itu, ya. Oke, kemudian kita akan lanjut menurut Pak Profesor Muhtar Kusuma Atmaja. Saudara-saudara, ini pernah jadi Menteri Luar Negeri, ya. Lama zamannya Pak Jenderal Soeharto. Beliau ini apa namanya menjadi Menteri Luar Negeri, ya. Ntar saya akan tes dulu baterainya di sini. Nah, bentar, ya.
Oke, saya pindah tempat karena jas-jasannya agak jauh. Ini ada yang raise hand, monggo. Halo yang raise hand, silakan. Oke, kalau enggak saya lanjut. Menurut Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, ya, hukum itu adalah kumpulan kaidah dan azas yang telah mengontrol semua pergaulan hidup. Ya, jadi kumpulan azas yang mengontrol pergaulan hidup yang terdapat dalam masyarakat. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban. Nah, Pak Muhtar Kusumaatmadja ini lama di Amerika, saudara, lama di Amerika, sehingga dia terpengaruh dengan konsep-konsep hukum yang diajarkan di Amerika, ya, Pak Muhtar Kusumaatmadja ini. Nah, beliau ini gurunya, ya, yang dianut itu adalah antara lain harus kupun, ya, harus kupun, ya. Nah, dia mengatakan bahwa hukum itu untuk mengontrol, ya, pergaulan hidup yang terdapat di dalam masyarakat supaya apa? Supaya tercipta ketertiban. Nah, lembaga-lembaga dan proses yang memiliki daya guna untuk mewujudkan berlakunya kaidah menjadi sebuah kenyataan di dalam bermasyarakat. Jadi konsep-konsep tentang keteraturan, ya, konsep-konsep itu gambar yang ada di dalam otak, ya, itu terwujud di dalam kenyataan di dalam masyarakat, yaitu berupa ketertiban. Jadi hukum itu fungsinya adalah untuk ketertiban, ya, supaya di dalam masyarakat antar lembaga, antar institusi, antar individu itu mereka saling untuk melakukan penjagaan diri sehingga terjadi ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, intinya kalau Pak Muhtar ini adalah kumpulan azas atau kaidah yang kaidah atau ayat itu berguna untuk mengontrol, ya, pergaulan hidup, ya, di dalam masyarakat itu yang berbagai macam itu, ya, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Tujuannya A, B, C, D, E tadi itu di dalam masyarakat hidupnya menjadi tertib. Nah, ini Pak Muhtar semuanya aja seperti itu. Oke, kemudian menurut Pak Simorangkir ini hukum itu adalah aturan, ya, yang sifatnya itu bisa memaksa, ya. Jadi perilaku manusia itu kalau dia di sesuatu institusi, ya, perilakunya itu ya terkekang, ya, karena ada aturan, ya, dan sifatnya memaksa. Nah, itu kalau sudah ada di Indonesia juga begitu. Misalnya saudara-saudara wajib untuk KRS. Wajib untuk sebelum KRS saudara membayar uang kuliah. Nah, setelah bayar uang kuliah, KRS muncul di absen. Nah, ini aturan itu ada. Kalau saudara tidak melakukan itu, maka saudara tidak diakui sebagai mahasiswa Uniska. Jadi aturan itu dibuat untuk memaksa sifatnya supaya saudara mentaati, ya, supaya saudara melakukan apa yang ditulis di dalam aturan. Nah, ini Pak Simorangkir juga seperti itu, berpendapat bahwa hukum itu adalah aturan yang sifatnya itu memaksa, ya. Nah, jadi siapa yang membuat hukum itu? Pak Simorangkir mengatakan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang. Kalau di Indonesia yang berwenang adalah rektoriat, ya. Kalau di fakultas dekan, ya. Kalau di Indonesia yang berwenang adalah, ya, kalau DPR itu memiliki wewenang membuat aturan, ya, DPR RI. Kalau DPRD perda. Nah, aturan yang dibuat lembaga yang memiliki wewenang itulah yang dengan hukum menurut Simorangkir, ya, dan sifatnya memaksa aturan itu. Kalau enggak mentaati aturan itu maka nah ada sanksinya, itu, ya. Nah, ini menurut Mayer adalah, ya, kumpulan aturan
yang di dalamnya itu mengandung pertimbangan kesusilaan, ya, untuk ditujukan kepada tingkah laku manusia yang ada dalam masyarakat, yang aturan itu, kumpulan aturan itu menjadi pegangan. Pegangannya siapa? Para penguasa dalam menjalankan tugasnya. Jadi misalnya dekan itu dibuatkan aturan, ya, banyak kumpulan aturannya. Misalnya nulis nulis tugas akhir itu bisa berupa, ya, nanti misalnya jurnal yang dimuat di Sinta 3, ya, sebagai penulis pertama misalnya. Maka kalau ada mahasiswa semester 7 yang sudah menulis di jurnal, ya, Sinta 3 penulis pertama, maka itu bisa dikonversi, ya, menjadi tugas akhir misalnya kayak begitu, ya. Nah, jadi itu pedoman untuk penguasa dalam menjalankan tugasnya kumpulan aturan itu, ya, misalnya. Misalnya lagi untuk ujian akhir maka kertas yang digunakan dalam menulis tugas akhir adalah ukuran A4. Sedangkan yang dikumpulkan nanti berupa dituliskan dalam kertas A5. Nah, kemudian petugasnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang dibuat itu. Ini email, ya. Oke, kemudian Pak S.M. Amin dalam suatu apa namanya bukunya, dia mengatakan bahwa hukum itu adalah kumpulan peraturan terdiri atas norma dan sanksi. Nah, tujuannya itu supaya tertib, ya, agar manusia antar individu itu tertib sehingga terpelihara keamanan secara baik. Ya, jadi kumpulan peraturan, ya, yang itu supaya nanti masyarakat tertib sehingga tercipta keamanan. Itu menurut Pak S.M. Amin. Sudah ada, ya. Kemudian Pak Bos, ini apa yang disebut dengan hukum? Hukum adalah kumpulan peraturan hidup yang mempunyai sifat memaksa. Nah, ini hampir sama dengan tokoh-tokoh sebelumnya tadi, bahwa hukum itu adalah kumpulan peraturan sifatnya memaksa untuk melindungi dan menjaga kepentingan manusia di dalam bermasyarakat. Jadi memang penting sekali, ya, peraturan itu supaya apa, antara kepentingan satu dan kepentingan yang lainnya saling terjaga sehingga masyarakat bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Nah, nih ada lagi, ya, hukum menurut Leon de Guit adalah kumpulan atau himpunan peraturan dalam perilaku para anggota masyarakat di mana aturan yang mempunyai daya penerapannya di saat tertentu diindahkan oleh masyarakat. Jadi diindahkan itu maksudnya dijalankan, ya, ditaati, ya. Jadi kumpulan masyarakat itu memiliki fungsi, ya, untuk dijalankan oleh masyarakat sehingga dalam masyarakat yang berbagai macam tadi, ya, ada individu A, individu B, individu C, itu secara kepentingan kolektif, ya, kalau ada yang melanggar maka orang yang melakukan pelanggaran itu bisa dikenai sanksi karena mesti, ya, dari pelanggaran itu ada reaksi orang lain, ya, reaksi orang lain itu mesti tidak suka. Misalnya kalau sudah diatur bahwa hari Senin berseragam misalnya, kemudian ada yang tidak berseragam, mesti menimbulkan reaksi, ya. Nah, karena itu butuh peraturan, ya, dalam rangka untuk mengatur perilaku anggotanya, ya. Oke, kemudian Van Apeldoorn, ya, ini hukum itu mengatur program hidup yang ada dengan damai. Nah, jadi supaya damai, ya, dengan adanya peraturan ini tidak terjadi lagi konflik antar individu sehingga terciptalah kedamaian. Nah, hukum pers nanti juga begitu. Hukum pers itu dibuat supaya apa? Supaya pers
atau surat kabar, TV, radio itu tidak menimbulkan kegaduhan. Ya. Nah, misalnya di media sosial, wah kok begini Pak media sosial. Nah, karena itu perlu adanya peraturan dalam pergaulan hidup di medsos supaya terjadi perdamaian. Nah, kalau tidak ada aturan gimana Pak? Ya dibuatkan, itu namanya vakum of norm. Jadi tidak ada peraturan, maka dibuatkan ya. Saudara-saudara, kalau kita mencermati ya di Australia ya, di Australia itu ada peraturan baru. Apa? Jadi pemerintah ya yang berwenang, di sana lembaga yang berwenang mengatur bahwa penguasa ya atasan itu tidak boleh merintah anak buahnya pada saat jam kerja sudah selesai. Misalnya kalau di Indonesia ya, misalnya jam kerja itu jam 8 sampai jam 3 misalnya. Nah, kalau penguasa Uniska itu ya memerintah anak buahnya di atas jam 3, maka itu merupakan ya pelanggaran hukum. Nah, ini di Australia dibuat seperti itu sehingga apa namanya institusi-institusi di sana pemimpinnya tidak bisa merintah anak buahnya pada malam hari pada setelah jam kantor selesai. Itu kalau di Australia, karena di Australia itu pekerjanya betul-betul apa namanya on the track ya. Semangat dan ketika bekerja ya kerja ya termasuk di Jepang gitu. Nah, kalau di kita bekerja santai-santai ya. Oke, kemudian Van Kant ini mengatakan hukum adalah kumpulan dalam peraturan hidup yang memiliki sifat memaksa. Ya, semuanya dalam pendapat-pendapat yang di atas itu peraturan ya sifatnya memaksa melindungi kepentingan manusia yang terdapat di dalam masyarakat. Aturan itu fungsinya adalah melindungi kepentingan yang lainnya supaya tidak terganggu kepentingan manusia yang lainnya. Karena tanpa hukum itu bisa saja kita berbuat seenaknya, ya. Karena itu kemudian dibuatkanlah aturan-aturan supaya antara manusia satu dengan lainnya itu tidak saling mengganggu, ya. Itu menurut Pan Apeldoorn. Ada lagi, ya ini menurut Pak Tirto Amidjoyo. Ya, tulisannya Tirto Amidjaya, tapi bacanya Tirto Amidjaya. DJ itu dibaca J, J saja itu dibaca Y. Ini jangan lama. Ini ya, MH Tirto Amidjaya. Nah, dia dalam pokok-pokok hukum perniagaan menegaskan bahwa hukum itu segala keseluruhan aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku atas segala tindakan yang ada di dalam pergaulan hidup. Jadi aturan norma yang harus dituruti. Nanti di dalam komedia juga seperti itu. Dibuatkan aturan supaya apa? Supaya semua pelaku yang tergabung di dalam media, ya bisa redakturnya, bisa wartawannya, bisa pemiliknya, itu supaya dia nanti menuruti tingkah lakunya itu ya sesuai dengan aturan yang dibuat. Nah, itu ya. Dan kalau melanggar ada ancamannya. Ya, misalnya nanti kalau beritanya salah, misalnya harus bagaimana? Apakah bisa mengganti kerugian? Nah, misalnya itu ya. Jika melanggar aturan itu, maka ada sanksinya. Nah, misalnya seperti itu. Apakah dibredel, apakah dihentikan surat kabarnya itu dan sebagainya. Ya. Oke, sekarang unsur-unsurnya. Ya, Oh, unsur-unsurnya kalau kita lihat, ya ini hanya mengulangi saja sebenarnya ya, supaya saudara tidak apa lupa ya. Jadi unsurnya itu eh, peraturan mengenai suatu tingkah laku atau perilaku manusia yang ada dalam pergaulan masyarakat. Unsurnya ya. Kemudian peraturan tersebut diadakan oleh badan-badan resmi ya. Misalnya saya sebutkan tadi kalau di Unisca ya rektoriat, kalau di fakultas yang dekan, kalau di BEM ya ketua BEM-nya ya, buat peraturan.
Itu unsur yang kedua itu dibuat oleh badan resmi, ya. Sehingga yang tidak resmi itu ketika dia membuat aturan menurut teori ini dia bukan hukum, gitu ya. Itu. Kemudian sifatnya memaksa. Nah, kalau aturan itu tidak memaksa itu bukan hukum, ya. Ya, jadi harus ada unsurnya yang ketiga yaitu memaksa. Ya. Aturan ya dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang, ya, lembaga resmi berwenang dan sifatnya memaksa. Ya. Kemudian ada sanksinya. Empat unsur ini harus selalu ada di dalam hukum, ya. Di dalam hukum itu harus ada itu peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang, ya. Kemudian eh, sifatnya memaksa, ya. Kemudian ada sanksi. Jadi kalau saudara nanti membuat aturan hukum yang disebut dengan hukum, maka empat unsur ini harus masuk. Ya. Kemudian cirinya hukum itu ada perintah, ada larangan. Ya. Kemudian perintah atau larangan itu ditaati oleh semua orang yang ada di dalam eh, lingkup wilayah itu. Ya, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu bisa terpelihara dengan baik. Ya. Nah, sifat hukum apa? Saya ulangi, sifat hukum adalah memaksa. Nah, itu ya. Kemudian semua tadi dibuat dalam rangka apa? Peraturan tadi yang memiliki unsur-unsur empat tadi. Untuk apa? Kok harus dibuat? Nah, ya, selain memaksa terhadap orang agar mau mentaati tata tertib dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas berupa adanya hukuman terhadap siapa yang tak mau patuh dan mentaati, ternyata ada tiga lagi tujuan dari hukum itu. Ya, oke, kita lihat. Menurut teori etis, ya, saudara-saudara, menurut teori etis, ya, kemudian teori yang utilitis, ya, ya, kalau utilitis itu hukum atau peraturan tadi harus memberikan manfaat kepada orang banyak di dalam masyarakat. Apa fungsinya hukum kalau dia tidak bermanfaat? Ya. Kemudian teori yang mengajarkan bahwa hukuman itu semata-mata untuk keadilan. Ya, misalnya begini, kita pernah mendengar kasus pencurian sandal jepit seharga 5.000. Nah, nah, tujuan hukum tadi kan dibuat ya peraturan itu memaksa ada sanksinya. Misalnya barang siapa mencuri, mengambil barang bukan miliknya, maka dia dipenjara 5 tahun. Nah, kalau yang dicuri itu harganya hanya 5.000, maka menurut teori yang keadilan ini, bahwa tujuan itu untuk keadilan, maka yang mencuri 5.000 tadi tidak akan dihukum. Ya, karena dia tidak adil, orang mencuri hanya 5.000 kok. Nah, misalnya begitu ya. Ya, misalnya teori keadilan seperti itu. Ya, jadi ada tujuannya untuk kemanfaatan, ya, untuk keadilan, ada untuk kepastian. Ya, kan? Ya, tujuan hukum dibuat apa? Agar pasti. Kalau orang mencuri ya harus dihukum. Tapi kepastian itu belum tentu adil dan belum tentu manfaat. Nah, itu ya. Jadi tujuan hukum antara lain itu. Nah, menurut Aristoteles, nah ini kita harus tahu sedikit-sedikit ya, supaya nanti kalau kita melanjutkan kuliah di S2 dan S3, nanti bisa mengetahui tokohnya. Oh, yang teori etis itu ternyata Aristoteles. Ya. Aristoteles dalam teori etis tadi, bahwa hukum itu dibuat ternyata untuk keadilan. Ya. Berarti memberikan sebuah apa namanya putusan pada tiap orang itu ya supaya adil ya. Nah, kemudian hukum itu kan bicara mana yang adil, mana yang tidak adil. Nah, itu hati nurani nanti. Jadi di KUHP kita yang terbaru, saudara-saudara, yang nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku di 2025.
itu nanti teori ini yang digunakan, teori etis ini dari Aristoteles, ya, bukan lagi kepastian, ya, tetapi muncul ini teori tentang etis ini, yaitu ketika hakim mengadili, ya, tidak hanya semata-mata membaca pasalnya. Jadi misalnya pasalnya barang siapa mengambil barang bukan milik orang lain maka dijatuhi hukuman 5 tahun, misalnya kayak begitu. Ya, maka ketika teori etis masuk ke dalam KUHP kita, hakim bisa dengan hati nuraninya untuk memutus bebas. Ya, misalnya seperti kasus Mbok Mina yang mencuri apa namanya satu butir waktu itu kalau nggak salah apa yang ya harganya hanya di bawah 100.000 itu apa eh, yang coklat itu yang apa yang buah coklat itu apa namanya itu. Nah, kemudian teori yang kedua itu yang tadi yang saya katakan utilitas tadi, utilitas dari siapa utilitas ternyata Jeremy Bentham. Itu apa hukum dibuat untuk apa? Agar ya mencapai sebuah kemanfaatan. Dari sini maka kita bisa melihat bahwa tujuan hukum itu adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ya, yang zaman Belanda dulu kepastian. Jadi siapapun yang mencuri berapapun harganya, ya dia tetap dihukum. Kemudian di zaman Orde sekarang ini baru tanggal 1 Januari 2023 kita menerapkan yang teori Aristoteles, teori etis bahwa hukum adalah untuk keadilan. Nah, nanti mungkin yang terakhir akan muncul Jeremy Bentham, teori utilitas, yaitu mencapai kemanfaatan. Sehingga hukum harus menjamin adanya kebahagiaan bagi banyak orang atau masyarakat. Sehingga nanti di hukum pidana itu tidak semata-mata membuat pelaku itu sengsara, nestapa, ya. Tapi nanti bisa saja setelah kita ini maju menjamin adanya kebahagiaan, ya. Itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup kuliah hari Ada ini. Pak, saya Pak. Oke, silakan. Ya, sebelumnya izin bertanya Pak, untuk Ya. hukum media ini itu termasuk delik aduan apa delik biasa Pak? Terima kasih. Jadi untuk delik nanti ada delik biasa, ada delik aduan, ya. Kalau di pasal 310 misalnya pencemaran nama baik, kemudian apa namanya yang diatur di Undang-Undang ITE yang terbaru yang 2024 ada ya. Kalau nanti itu masuk ke dalam pencemaran nama baik, maka nanti masuk ke delik aduan. Ya. Jadi nanti ada delik aduan, ada yang delik biasa, ya macam di hukum media. Jadi kalau delik biasa itu meskipun tidak lapor pelakunya, maka bisa diproses, ya. Itu ya. Ada lagi? Ya Pak, terima kasih. Ya, cukup. Sudah cukup Pak. Alhamdulillah. Jangan lupa nanti dibuka LMS-nya ya. Bisa diulang lagi. Nanti soalnya dari situ, absennya juga ada di situ. Ya, pertemuan 1 dan 2 sudah saya buatkan. Dan saudara-saudara nanti ngirimnya tugas-tugas juga di LMS ya. Saya kira itu jangan lupa nanti bukunya ya. Kalau mau memiliki bisa berhubungan dengan Mbak Rurin atau Mas Iqbal atau Pak Ismail ya, supaya saudara nanti bisa fokus di situ sehingga bisa bertanya dan bisa berdiskusi di dalam ruangan mulia ini ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mudah-mudahan bisa saudara-saudara pahami. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.